semuanya. Sepertinya adik-adik semuanya pada sehat loh Kakak Primai. Dan mereka juga sepertinya udah siap banget untuk mulai ibadah. Semuanya pada cantik-cantik, cantik dan rapi semuanya. Bener banget dan ganteng-ganteng loh. Ada Robert tuh, udah siap ibadah, Ma. Iya, ada Joa tuh, Joa aja. Kakak Peri, Big Captain mau nanya dong. Tema kita minggu ini apa ya? Oh iya adik-adik, tema kita hari ini adalah inisiatif dalam hal mengabarkan kabar baik tentang Tuhan. Maksudnya gimana sih Kakak Peri? Ya, jadi maksudnya contoh nih ya, adik-adik mengajak teman-teman adik-adik untuk ibadah bareng supaya teman-teman adik-adik semua merasakan kebaikan Tuhan. Oh Begitu, gitu ya Kakak Peri ya? Iya, Big Captain. Big Captain juga minggu depan mau ajak teman Big Captain biar bisa beribadah bareng dan mendapatkan kabar baik. Wah, Kakak Pri juga mau ajak-ajak teman-teman lagi. Kakak Pri juga mau dong untuk mengabarkan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Yeay! Kalau begitu, kita mulai aja yuk ibadahnya, Big Captain. Yuk Kakak Peri. Yuk. Nah adik-adik di rumah, sebelum kita mulai ibadahnya, Big Captain bacain dulu ya untuk tata tertibnya. Yang pertama, mandi dulu sebelum beribadah. Yang kedua, berpakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, tidak boleh bermain handphone pada saat beribadah. Yang keempat, semangat bernyanyi dan memuji Tuhan. Yang kelima, fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Big Captain. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Hari ini kami akan ibadah online bersama di GKDI Bekasi Kids. Mohon penyertaan-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jesus loves me. Jesus loves you. Jesus loves me and you too. Jesus know me. Jesus know you. Jesus knows me and you too. Belajar bersama, bermain bersama, dan saat duduk mengenal firman-Nya, jadi sahabatnya dan jadi muridnya. Jesus, Jesus, you're my best friend. Jesus, Jesus, you're my savior. Jesus, Jesus, you're amazing, and we love you so much. Jesus loves me. Jesus loves you. Jesus loves me and you too. Jesus know me. Jesus know you. Jesus knows me and you too. Belajar bersama, bermain bersama, dan saat duduk mengenal firman-Nya, jadi sahabatnya dan jadi muridnya. Jesus, Jesus, you're my best friend. Jesus, Jesus, you're my savior. Jesus, Jesus, you're amazing, and we love you so much. Jesus, Jesus, you're my best friend. Jesus, Jesus, you're my savior. Jesus, Jesus, you're amazing, and we love you so much. And we love you so much. Yay! Hai hai hai, apa kabar adik-adik? Masih barengan sama Kak Debbie untuk Bible Story minggu ini. Kita sudah di penghujung bulan April nih adik-adik. Dan tema kita masih ya soal inisiatif. Tema kita minggu ini apa sih? Tema minggu ini adalah inisiatif mengabarkan kabar baik tentang Yesus. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah kami sangat mengucap syukur buat hari ini karena kami boleh mengikuti Bible Story walaupun lewat online. Berkati kami semua ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tema kita minggu ini adalah tentang inisiatif mengabarkan kabar baik tentang Yesus. Kabar baik atau Injil adalah suatu berita tentang Yesus Kristus. Seperti yang ditulis di Roma 1 ayat 2 dan 3. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan oleh keturunan Daud. Apakah kabar baik itu? Seperti yang ditulis di Markus 1 ayat 14 dan 15, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah adik-adik, Kak Debbie itu punya satu tokoh yang sangat menginspirasi loh. Menurut Kak Debbie, tokoh ini sangat menunjukkan inisiatif dalam mengabarkan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Dan ternyata kalau kita lihat nih ya, banyak sekali kisah-kisah yang dia tuliskan atau cerita-cerita yang menggambarkan tentang hidup dari tokoh ini. Siapa dia? Dia adalah Paulus. Nah, adik-adik udah penasaran belum? Seperti apa sih tokoh yang sangat menginspirasi ini? Kita lihat videonya ya. There was a mean man chasing after Jesus' followers. His name was Saul. He was sure that everything people were saying about Jesus was wrong. He didn't believe Jesus had risen from death. He was so sure he was right that he hurt and even killed people who believed in Jesus. Well, guess what? God wanted Saul to work for him and spread the news of Jesus. So one day, when Saul was on a journey, God sent a bright flash of light. It was so bright that Saul fell to the ground. Saul, why are you doing things against me? Who are you? I am Jesus. Now get up and go into the city. When Saul stood up, he was blind. His friends had to lead him into the city. Saul wouldn't eat or drink anything for 3 days. God sent a man named Ananias to find Saul and pray for him so that Saul could see again. Ananias was scared of Saul, but he believed in Jesus and went anyway. Ananias prayed for Saul, and Saul's sight came back. On that day, God changed Saul's heart to make him kind to those who believed in Jesus. After that, Saul was called Paul, and he began to tell others about Jesus too, and became the greatest missionary of all time. Dari seorang penganiaya jemaat, kemudian Saulus dipanggil oleh Yesus dan dibutakan. Kemudian Saulus bertobat dan dia menjadi pembawa kabar baik. Kemudian nama Saulus berubah menjadi Paulus. Sebelum menjadi pembawa kabar berita baik,
Paulus belajar dulu adik-adik untuk lebih mengenal Tuhan Yesus. Jadi kalau adik-adik mau memberitakan Injil, adik-adik harus belajar dulu apa sih yang Tuhan suka dalam kehidupan kita dan siapa Tuhan Yesus. Nah, adik-adik bisa belajar mengenal Tuhan Yesus dari buku hidupnya Yesus, yaitu Alkitab. Bisa juga tuh adik-adik inisiatif untuk nanya sama mama papa, sama kakak guru yang ada di sekolah minggu. Setelah itu adik-adik harus menunjukkan sikap dari seorang yang mau hidup dengan apa yang Tuhan suka. Pasti Tuhan Yesus suka anak-anak yang cinta Tuhan, suka anak-anak yang rajin berdoa, suka anak-anak yang rajin membaca Alkitab, suka sama anak-anak yang rajin membantu, dan juga ramah sama teman-teman. Gak cuma sama teman-teman ya, boleh juga ramah sama tetangga, sopan sama orang yang lebih tua, dan juga jangan lupa berani meminta maaf atau memberikan pengampunan. Nah, dari situ adik-adik bisa belajar berinisiatif untuk mengajak orang-orang yang ada di sekitar adik-adik, misalnya keluarga adik-adik, sepupu, kakak adik, om tante, untuk lebih cinta sama Tuhan Yesus. Gimana caranya ya? Caranya adik-adik bisa mengajak mereka untuk berdoa bersama, membaca Alkitab bersama, dan juga mengajak mereka untuk beribadah bersama. Selain itu, adik-adik juga bisa inisiatif untuk menceritakan apa saja kebaikan Tuhan Yesus yang sudah terjadi dalam kehidupan adik-adik. Misalnya nih, adik-adik tetap bisa bersekolah walaupun online dan di rumah saja. Dan adik-adik tetap diberikan kesehatan kekuatan walaupun sekarang di tengah masa pandemi. Seperti hidup Paulus yang tadi adik-adik sudah tonton videonya dalam 2 Korintus 10 ayat 16-18. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang telah dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Seperti yang adik-adik sudah lihat di video tentang hidup Paulus adalah untuk memberitakan Injil. Bahkan dia memberitakan ke daerah-daerah yang jauh. Lebih jauh dari rumah kita loh adik-adik. Tapi jangan lupa, yang di sekitar kita juga bisa jadi tempat kita untuk memberitakan Injil. Gimana nih adik-adik? Apakah sekarang adik-adik sudah berani dan mau memberitakan Injil seperti yang dikisahkan Paulus dalam video tadi? Nah, adik-adik bisa mulai dari lingkungan yang terdekat ya. Seperti biasa, di akhir cerita Bible Story, Kak Debbie akan kasih ayat hafalan buat adik-adik. Ayat hafalan kali ini diambil dari Markus 16 ayat ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jangan lupa ya adik-adik, ayat hafalannya ada di Markus 16 ayat 15. Bible Story minggu ini sudah selesai. Kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus buat Bible Story yang sudah kita dengarkan hari ini. Berikanlah kami kemampuan, kekuatan, dan hikmat-Mu Tuhan untuk kami berani memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Deep, deep, oh deep down, down, deep down in my heart. Deep, deep, oh deep down, down, deep down in my heart. Sekarang kamu dengar. Deep, deep, oh deep down, down, deep down in my heart. Deep, deep, oh deep down, down, deep down in my heart. Do you love Jesus deep down in your heart? Yes, I love my Jesus deep down in my heart. Do you love Jesus deep down in your heart? Yes, I love my Jesus deep down in my heart. Ayo teman-teman, kita semua tepuk tangan.
Jesus deep down in my heart? Do you love Jesus deep down in your heart? Yes, I love my Jesus deep down in my heart. Deep, deep, oh, deep down, down, deep down in my heart. Deep, deep, oh, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. 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 Yay! Halo adik-adik semuanya, kembali lagi bersama aku, Kakak Primai, dan aku, Kakak Pri Ike. Hari ini kita akan bantu adik-adik untuk melakukan art and craft. Seperti apa aktivitas dan art and craft kita hari ini? Ayo, penasaran kan? 1, 2, 3. Jadi, aktivitas kita hari ini adalah sesuai dengan tema kita, yaitu mengabarkan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Jadi, aktivitasnya adalah adik-adik mencatat semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan adik-adik, lalu menulisnya di sebuah buku. Misalkan, bersyukur karena Tuhan Yesus udah menyembuhkan adik-adik. Bersyukur karena adik-adik masih bisa makan makanan kesukaan adik-adik. Bersyukur karena Tuhan Yesus masih memberikan keluarga buat adik-adik. Dan masih banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan adik-adik. Lalu adik-adik mencatat dan menulis semuanya itu setiap hari. Nah, kemudian Kakak Primai saat adik-adik sudah mencatat, adik-adik membacakan, lalu memvideokan aktivitas tersebut. Seperti itu Kakak Primai. Dan juga buat parents boleh membantu adik-adik untuk mendokumentasikan aktivitas yang udah adik-adik lakukan. Jangan lupa untuk parents juga mengirimkan ke guru kelas masing-masing. Yes, benar banget adik-adik. Jangan lupa juga ya adik-adik untuk mengajak teman-teman atau saudara adik-adik untuk mengikuti ibadah GKDI Bekasi Kids. Selamat beraktivitas adik-adik. Ibadah kita telah selesai adik-adik. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah menyertai ibadah kami. Hari ini kami belajar tentang mengabarkan Injil, yaitu kabar baik tentang Engkau kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, ibadah kita telah selesai. Jangan lupa untuk mengabarkan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Aku Kakak Pri Ike. Aku Kakak Primai. Dan aku Big Captain. Dadah!